Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima udlika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini, di hari Jumat yang penuh barakah, di hari Jumat yang penuh ampunan, di hari Jumat yang penuh keistimewaan, Allah Subhanahu wa taala mengangkat harkat martabat keluarga kita dan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Habibana al-Karim baginda yang mulia Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, khususnya kita yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini Al-Fakir memberikan wasiat khusus buat pribadi, umum buat kita semua. Marilah bersama-sama kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya takwa ialah melaksanakan semua perintah Allah dan segala yang diperintah oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah dan yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu takwa yang sebenarnya ialah menyempurnakan apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kita laksanakan semampu mungkin, dan apapun yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya kita jauhkan. Itu adalah hakikat daripada sebenar-benarnya takwa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa takwa itu adalah ucapan yang mudah tapi perilakunya yang sangat sulit. Kenapa? Karena takwa itu mencakup daripada ilmu syariat, mencakup daripada ilmu hakikat, mencakup daripada ilmu tariqah, mencakup daripada ilmu ma'rifat, yaitu kumpulan daripada 4 cabang ilmu yang mana ujungnya adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan Muharram ini, di bulan yang mulia, di bulan yang penuh kemuliaan, tingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan Muharram ini adalah bulan yang paling mulia dan bahkan bulan yang paling bersejarah. Tidak ada sejarah yang paling banyak kecuali adanya di bulan Muharram. Tidak ada sejarah para nabi, para rasul yang paling istimewa, yang paling unggul, yang paling sangat bersejarah kecuali di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia di antara 12 bulan yang lainnya. Sebagaimana Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Ibn Katsir mengatakan dalam tafsirnya, di antara 12 bulan yang paling mulia 4 bulan, dan dari 4 bulan yang utama adalah bulan Muharram. Kenapa? Sejarah para nabi, sejarah para rasul, dan sejarah alam semesta adanya di bulan Muharram. Sebagaimana Syekh Muhammad
Nasr bin Muhammad As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin menjelaskan bahawa di bulan Muharram ini Allah menciptakan wa khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan alam semesta. Allah menciptakan planet-planet yang ada di alam semesta. Allah menciptakan semua bintang. Allah menciptakan matahari dan bulan. Allah menciptakan apapun yang ada di langit dan di bumi. Allah ciptakan di bulan Muharram. Maka ketika ada pertanyaan, kapankah dan bulan apakah adanya langit dan bumi diciptakan? Jawabannya adalah bulan Muharram, bertepatan pada tanggal 10 Muharram, yaitu bertepatan pada tanggal yaitu atau hari Asyura. Itulah penciptaan langit dan bumi. Termasuk juga wa khalaqal jibal. Allah menciptakan gunung-gunung yang ada di bumi. Gunung Cermai, Gunung Salak yang ada di Bogor, gunung-gunung semua yang ada di Nusantara ini semua Allah ciptakan, yaitu pada hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Termasuk wa khalaqal bahr. Allah ciptakan lautan, lautan yang ada di Tanjung Priuk, lautan yang ada di Banten, lautan yang ada di Sukabumi, Pelabuhan Ratu, lautan yang ada di Pangandaran, lautan yang ada di Antartika, semua seluruh ujung dunia Allah ciptakan terjadinya pada tanggal 10 bulan Muharram, yaitu pada hari Asyura. Dan juga selain itu Allah ciptakan wa khalaqal lauh wal qalam. Allah ciptakan lauh, Allah ciptakan qalam, yaitu lauhil mahfuz atau qalam yang menciptakan, yang menuliskan seluruh amal manusia, baik dia miskin, dia kaya, dia menjadi pejabat, dia menjadi pegawai, dia menjadi ustaz, dia menjadi kiai, dia menjadi habib, dia menjadi sa'id, dia menjadi syarif, atau dia menjadi celaka dan neraka, semua Allah telah menciptakan melalui lauh, melalui qalam pada abad-abad terdahulu sebelum kita lahir ke muka bumi. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan catatan tersebut dicatat pada tanggal 10 di bulan Muharram. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Yunus alaihissalam, yang mana beliau selama 40 hari 40 malam beliau tidak makan, beliau tidak minum di dalam perut ikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau karena beliau berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Allah selamatkan pada tanggal 10 bulan Muharram. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, yaitu terjadi ketika beliau dikepung oleh Raja Fir'aun dan juga pengikutnya. Beliau mau dibunuh, beliau mau dibantai, beliau mau dihabisi, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, dari kejaran musuh-musuh Allah. Allah selamatkan pada bulan Muharram, tepatnya pada hari Asyura. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Allah Adam alaihissalam, yaitu terjadi pada 10 Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, yaitu diterima taubatnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Allah Adam alaihissalam beliau telah melakukan kekhilafan di surganya Allah bersama istrinya, sehingga beliau bertobat kepada Allah, beliau beristighfar kepada Allah dalam jangka kurang lebih, menurut satu riwayat, kurang lebih 300 tahun. Nabi Allah Adam alaihissalam bertobat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, beristighfar kepada Allah, sehingga diterima tobatnya terjadi pada hari Asyura. Ini sebagai contoh Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau melakukan satu kesalahan, beliau bertobatnya 300 tahun. Berapa juta kali istighfar yang beliau baca, berapa ribu atau miliaran istighfar, sampai-sampai dalam satu riwayat Nabi Allah Adam alaihissalam beliau meneteskan air mata, yaitu dengan darah, karena tidak makan, tidak minum. Beliau selalu meminta perlindungan kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Hanya satu kesalahan, beliau begitu hebatnya, begitu dahsyatnya meminta perlindungan dan ampunan kepada Allah. Ini motivasi bagi kita, apalagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, keturunan daripada Nabi Adam, yang mana setiap hari kita dipenuhi dosa. Di kanan ada dosa, di kiri ada dosa, di belakang ada dosa, di depan ada dosa. Belum dosa fitnah-fitnah akhir zaman yang kita dengar, yang kita lihat. Sehingga kalau kita hidup di akhir zaman sekarang,
yang kita dengar, yang kita lihat, baik melalui handphone, melalui TV, melalui obrolan, melalui yang kita lihat, hampir semua bisa terjadi dosa. Maka dengan itu perbanyaklah istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar kita, bertobat kita adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, tobatlah engkau kepada Allah, mintalah ampunan kepada Allah, tobatlah engkau kepada Allah dengan sebaik-baiknya taubat, ialah taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha? Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Kita meminta perlindungan kepada Allah, tidak mau melaksanakan maksiat lagi. Contohnya ada orang yang selalu berzina, ketika dia taubatan nasuha, dia meminta kepada, ya Allah, selama hidup kami sampai kami mati, kami tidak akan berzina lagi. Itu taubatan nasuha. Ketika ada orang yang biasa minum khamar, minum arak, atau narkoba, atau narkotika dan yang lainnya, ya Allah, di hari ini sampai kami mati, kami tidak akan mau terlibat dalam hal tersebut. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Dia meminta perlindungan kepada Allah dengan seyakin-yakinnya menjauhi daripada maksiat tersebut. Dan ada lagi orang yang selalu bermaksiat, meninggalkan perkara yang diperintah oleh Allah. Dia tidak mau salat, dia tidak mau puasa, dia tidak mau zakat. Ya Allah, dari hari ini sampai kami mati, kami akan melaksanakan salat, ya Allah, kami akan melaksanakan puasa, ya Allah, kami akan melaksanakan apapun yang Engkau perintah, ya Allah, sampai kami wafat. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Ialah taubat yang sebenar-benarnya, sekali-kali dia tidak mau bermaksiat kepada Allah, sehingga dia mengabdikan diri kepada Allah, baik dia berkhidmah kepada kiai, berkhidmah kepada para habaib, atau berkhidmah kepada masjid. Dia akan aktif di masjidnya, mensyiarkan agama-agama Allah, menghabiskan waktunya untuk berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah adalah sebaik-baiknya tobat, ialah meminta perlindungan dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Dan yang terakhir, sebelum kami tutup, sekarang di akhir zaman, dosa perdosaan yang sangat besar adalah fitnah-fitnah akhir zaman, fitnah-fitnah dajjal, fitnah-fitnah yang mana yang sangat besar, yaitu kita umat Islam di akhir zaman akan diadu domba. Habaib dengan habaib sekarang mau didomba, supaya perang, supaya ribut, supaya pecah. Kiai dengan kiai, Kesultanan Banten dengan Cirebon, Cirebon dengan Wali Songo, Wali Songo dengan habaib, semua sekarang mau diadu domba dengan ada polemik nasab. Ini adalah indikasi, khawatir ada indikasi untuk diadu domba umat Islam biar pecah, biar perang. Tapi kalau umat Islam pecah, kiainya perang, habaibnya perang, kita sebagai masyarakatnya perang, siapa yang akan ketawa? Yahudi yang akan ketawa, Nasrani yang akan ketawa, orang-orang kafir yang akan ketawa, orang-orang yang benci terhadap Islam yang akan ketawa, orang-orang yang benci terhadap ulama yang akan ketawa. Maka kami sampaikan di polemik nasab ini yang begitu viralnya di Facebook, begitu viralnya di media sosial, termasuk di YouTube, kita sebagai masyarakat tidak boleh ikut andil dalam hal tersebut. Kita yakinkan bahwa zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah asli, itu adalah sahih, sebagaimana kita sebagai madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau mencintai para habaib, mencintai ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada kiai yang maksa bahwa habaib itu Yahudi, habaib itu kafir, habaib itu palsu, habaib itu sesat, zuriyah Ba'alawi adalah kafir, adalah Yahudi, ya udah keluar daripada madhab Imam Syafi'i. Karena madhab Imam Syafi'i, semua baik Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami sebagai gegeduh atau ulama besar daripada kitab rujukan ulama besar Indonesia, ulama dunia, kitabnya Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mencintai dan menghormati Ahlul Bait atau Ba'alawi. Maka kami sampaikan, cintailah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik jalur Ba'alawi atau jalur Kesultanan Banten atau jalur Naat Wali Songo atau jalur-jalur yang lainnya. Semua siapapun mereka keturunan Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang mulia, mereka adalah orang-orang yang wajib kita cintai, yang wajib kita hormati. Tidak boleh pandang bulu dan tidak boleh kita berpisah. Saya cinta Habib, benci keturunan Wali Songo, tidak boleh. Saya cinta keturunan Wali Songo, saya benci terhadap, tidak boleh.
Mereka semua sudah diyakini oleh para guru-guru kita, ulama-ulama kita, bahwa mereka semua adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita muliakan, yang wajib kita hormati, dan apapun yang mereka sampaikan, baiknya kita ambil dan buruknya kita buang. Cukup kita sebagai umat muslim, khususnya yang ada di Jakarta, kami sampaikan, jangan sampai polemik nasab ini kita menanam kebencian kepada para habaib, menanam kebencian kepada zuriat-zuriat Wali Songo, menanam kebencian kepada zuriat-zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di berbagai wilayah. Kenapa? Kalau kita benci, jangankan kepada habaib, jangankan kepada zuriat Wali Songo, jangankan kepada orang lain, kita benci kepada saudara kita enggak boleh. Benci terhadap kafir saja kita tidak boleh. Benci terhadap non-muslim saja kita tidak boleh. Apalagi kata Nabi SAW, barang siapa membenci dan menghinakan non-muslim yang baik, yang biasa-biasa saja, dia akan dihinakan di hari kiamat. Apalagi dia benci terhadap zuriyah Rasulullah, terhadap keturunan Rasulullah. Sudah jelas yaumana dalam keterangan yang dia disebutkan, orang-orang yang membenci zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan dikumpulkan bersama Yahudi dan Nasrani, dan Rasulullah akan benci terhadapnya dan tidak akan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, kami sampaikan kepada seluruh warga DKI Jakarta, semua keturunan Rasulullah, baik jalur habaib atau keturunan Wali Songo, keturunan Sultan Banten, Sultan Cirebon, atau keturunan yang lainnya, jadikan mereka sebagai guru kita, ulama kita yang wajib kita muliakan dan wajib kita hormati, dan tidak boleh kita pecah belah. Umat Islam wajib bersatu, menjaga keutuhan NKRI, menjaga keutuhan negara persatuan Indonesia. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, keselamatan, kesejahteraan untuk warga DKI Jakarta khususnya, umumnya negara Indonesia. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadhihi burhanuh, al-mabsudi fil wujudi karamu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna ya Allah min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna ya Allah min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna ya Allah min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna ikhwanana al muslimin wal mujahidina fi Palestin wal mujahidina fi kulli zaman wal mujahidina fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa zkurullaha alladhi yadhkurukum wa sallallahu yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i